Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andi Ariansah dari Universitas PGRI Islam Kota Lubuk Linggau, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ingin menayangkan sebuah video praktek pembelajaran dengan materi teks tanggapan dan model PPL serta quantum learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai mata pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, mohon pimpin doanya. Berdoa. Selesai. Baik, semuanya bisa tolong disebutkan nama teman-teman yang tidak hadir pada hari ini. Nur, Asep, Oke. Siti, Dono. Oke, baik semuanya. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau nanya nih sama kalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya berarti. Baiklah, untuk melatih otak kalian sebelum belajar, Bapak punya satu permainan. Permainan itu tembak kelinci. Kalian bisa berdiri semuanya. Permainan ini untuk mengasah otak kalian. Jadi sebelum kalian belajar, kita asah dulu ya otaknya ya. Tangan kanannya tembak, tangan kirinya kelinci. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Tembak, tembak, tembak kelinci. Tembak, tembak, tembak kelinci. Ngerti? Mengerti? Bisa diulangi lagi? Baik. Tembak, tembak, tembak kelinci. Tembak, tembak, tembak kelinci. Baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum masuk ke pelajaran, Bapak akan membuat aturan yang seterusnya akan disepakati antara Bapak dan kalian. Yang dimana yang pertama, sepakatannya kalian dilarang membuka handphone kecuali jika Bapak suruh guna mencari sumber-sumber informasi tugas. Kedua, duduk yang rapi dan tenang. Dan yang terakhir, jangan mengobrol. Sampai sini bisa disepakati? Bapak mau nanya nih sama kalian semua. Kalian semua di sini punya media sosial kan? Nah, di dalam media sosial itu tentunya kalian sering lah membuat suatu komentar terhadap postingan. Nah, biasanya kalian sering komentar apa aja nih? Nah, ya. Saya sering komentar terkait berita-berita artis, Pak. Wah. Kalau yang lain, Tika? Kalau saya sering memberikan komentar terkait isu-isu politik. Wah, berarti kalian sering lah ya mengajukan sebuah komentar. Nah, di dalam komentar yang kalian berikan itu termasuk dalam suatu jenis tanggapan. Jadi, mau itu komentar kalian tentang artis atau yang lainnya, itu merupakan dari kalian untuk mengajukan sebuah tanggapan. Sampai sini bisa dimengerti? Sebagai contoh, kemarin ada kasus apa aja nih yang menurut kalian kejadiannya itu sedang naik kelas? Bullying. Nah, tentunya dalam kalian memberikan komentar atau tanggapan itu, kalian tidak asal berbicara saja kan? Ya. Nah, itulah mengapa pentingnya kalian mempelajari teks tanggapan agar kalian dapat memberikan tanggapan yang bersifat positif, membangun dan bermakna. Sampai sini mengerti? Mengerti. Oke, kita akan masuk ke materi teks tanggapan. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari teks tanggapan. Di sini anak-anak semua udah ada yang tahu apa itu pengertian dari teks tanggapan? Sudah. Saya, Oh. Pak. Baik, ini. Tes tanggapan adalah tes yang berisi pendapat. Oke, itu jawaban dari Dini tadi. Kalau Rika Rahayu? Tes tanggapan adalah teks yang berisi komentar baik kritik maupun pujian yang berdasarkan fakta. Oke. Baik jawaban dari Dini maupun Rika tadi sudah benar.
Jadi teks tanggapan itu adalah teks yang berisi baik itu kritik, pujian, sanggahan yang sifatnya itu membangun, tidak menjatuhkan pihak lain, seperti itu. Dari sini bisa dipahami? Sekarang kita masuk dari ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, ciri-ciri teks tanggapan itu bersifat objektif, yaitu sesuai dengan fakta yang ada. Berarti dalam kita menanggapi suatu hal itu kita tidak boleh melebih-lebihkan sesuatu itu karena kita tidak suka atau karena ada yang lainnya. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Oke, dari sini bisa dimengerti. Syarat atau ciri kedua dari teks tanggapan yaitu menggunakan bahasa yang santun. Jadi di dalam kalian mengomentari suatu hal atau di dalam kalian menanggapi suatu peristiwa atau kejadian, tentunya kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan santun agar komentar kalian itu tidak menyinggung pihak lain. Lalu materi selanjutnya yaitu struktur dari teks tanggapan. Di dalam teks tanggapan itu ada 3 struktur. Ada yang tahu apa aja? Malia, coba tolong tuliskan ke depan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Amalia sudah menuliskan struktur dari teks tanggapan. Tapi ini kebalik ya. Konteks yang di pertama, deskripsi, yang terakhir baru penilaian. Ya, Pak. Konteks yaitu pernyataan umum atau pernyataan awal dari teks tanggapan. Lalu deskripsi yaitu mengandung sebuah informasi dari pernyataan kalian tersebut. Dan yang terakhir penilaian, yaitu mengandung pesan, kritik, atau pujian lah dari teks tanggapan kalian tersebut. Sampai sini bisa dimengerti? Baik, itu tadi materi dari teks tanggapan, ada pengertian, ada ciri atau syarat dari teks tanggapan, terus ada struktur. Sekarang Bapak minta kalian untuk melihat video yang Bapak tayangkan di depan. Iya, lo bikin story viralkan. Viralkan. Susan adalah salah satu contoh dari korban cyberbullying yang terjadi pada media sosial zaman sekarang. Contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi adalah di media sosial Instagram. Berdasarkan informasi, Instagram menduduki peringkat nomor 1 sebagai media cyberbullying. Cyberbullying yang dimaksud dalam hal ini mencakup komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal tak bersahabat, yang sifatnya tentu saja untuk mengolok-olok korban. Hal ini berdampak pada gangguan psikologis korban, seperti membuat rendah diri
bahkan hilangnya rasa percaya diri. Maka dari itu, stop cyberbullying. Baiklah semuanya, video yang baru kalian lihat tadi yang sudah Bapak tayangkan itu merupakan contoh dari teks tanggapan. Tetapi contoh video tersebut merupakan contoh yang salah. Karena di video itu orang tersebut berkomentar ingin menjatuhkan pihak tertentu, komentarnya negatif, sehingga dapat berdampak buruklah bagi orang yang dikomentari. Nah, biasanya komentar negatif itu bisa berdampak apa aja? Ya, Maria? dapat membuat seseorang merasa terpuruk secara mental dan emosional. Lalu, apa lagi? Komentar yang buruk juga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan diri. Dan satu lagi, masih ada? Kewajiban mempengaruhi hubungan sosial karena takut interaksi yang dilakukan mendapat komentar buruk lagi. Nah, baiklah jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah benar. Sekarang tugas kalian untuk membuat bagaimana teks tanggapan itu dapat bermakna membangun dan bersifat positif lah. Sehingga orang yang kalian komentari tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi sini bisa dimengerti? Nah, kalian semua di sini bawa handphone kan? Ya. Nah, di sini Bapak izinkan kalian untuk membuka handphone dan kalian cari informasi peristiwa atau kejadian. Lalu kalian buat dalam bentuk teks tanggapan disertai dengan strukturnya, ada konteks, deskripsi, dan terakhir penilaian. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang di belakang bisa pindah ke sini. Jadi sekarang yang di kanan Bapak kelompok 1, lalu yang di kiri Bapak kelompok 2. Oke? Sudah selesai kan? Sekarang Bapak untuk minta kalian presentasikan. Dimulai dari kelompok. Oke, tidak ada. Kita akan main permainan saja. Menyanyikan lagu Balonku Ada 5 diiringi dengan spidol ini, lalu spidol terakhir berarti kelompok yang maju. Berarti permainannya nanti kelompok yang terakhir memegang spidol berarti kelompok yang maju ya. Ya. Mulai 1, 2, 3. Balonku ada 5, lupa-lupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, 500 balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, video terakhir. Nanti kelompok 2. Pada kelompok 2 dibukakan untuk maju semuanya. Presentasikan hasil diskusi kalian. Perhatikan semuanya, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rita Ayu. Konteks. Pergaulan bebas telah banyak menjerat banyak remaja kota Lubuk Linggau. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang dan melewati batas. Pergaulan ini tidak mengikuti norma-norma ketimuran yang dianut oleh bangsa Indonesia. Diskusi. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas itu seperti mabuk-mabukan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Rasa gengsi, nafsu, dan perasaan dan berbagai faktor lainnya menjadi penyebab terjerumusnya remaja ke dalam pergaulan bebas. Teknologi yang semakin maju belum memiliki pengaruh terhadap pergaulan bebas. Akses internet yang kurang diawasi dapat memicu remaja untuk mengikuti hal-hal yang tidak sewajarnya. Penilaian. Setelah memahami penyebab terjadinya
diharapkan bisa lebih tegas dalam mengawasi dan mendidik anak. Penggunaan internet dengan bijak juga perlu diajarkan sejak dini kepada anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk. Baik, itu dia tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Pada kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, kepada Amalia bisa disampaikan apa tanggapannya? Mengapa teknologi juga dapat mempengaruhi pergaulan bebas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal dari saudari Amalia. Karena dengan adanya teknologi dapat membuat orang saling terhubung satu sama lain, atau dapat dikatakan terjadi interaksi yang lebih luas. Di balik itu juga konten digital seperti film dapat mempengaruhi pikiran kita. Dia tadi jawaban dari kelompok 2 pada Amalia. Apakah sudah puas? Puas. Nah, sekarang kepada kelompok 2, Bapak ingin menanyakan apakah dalam menulis teks tanggapan ini kalian mengalami kesulitan? Iya, Bapak. Apa bisa Tuhan sebutkan? Kesulitannya yaitu sulit untuk menulis teks tanggapan yang jelas, menemukan kata-kata yang tepat dan terus terstruktur. Kendala atau kesulitan dari kelompok 1, yang pertama, kalian bisa mengatasinya dengan pertama, merencanakan apa struktur atau poin-poin utama yang ingin kalian tulis. Kedua, kalian bisa mencari media belajar berupa kamus untuk mencari kata-kata yang lebih menarik yang ingin dituliskan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Kelompok 2 silakan dulu. Dari kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi sudah bisa menerangkan hasil diskusinya dengan sangat jelas dan baik. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya. Coba lihat. Kesimpulannya adalah dengan belajar teks tanggapan pada hari ini dapat mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat dengan jelas, berargumentasi dengan logika, dan merespon dengan bijak terhadap suatu isu. Selain itu, proses memberi komentar atau tanggapan juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap berbagai sudut pandang dan memperkaya wawasan. Baik, itu dia kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Intinya dengan kita bisa memberikan komentar atau tanggapan yang baik kepada satu orang yang sifatnya membangun, itu akan berdampak positif bagi orang yang ditanggapi. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di lain hari. Untuk ketua kelas bisa tolong bimbing teman-teman yang membacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.